TKA itu tetap masuk. Karena menurut saya TKA itu masuk kan bagian kerjasama negara. Tapi kondisi kita nggak stabil gitu. Nggak stabil, tapi kita masih butuh negara lain. The second meeting. Selamat datang Ketua PB HMI, Bung Raihan ya. Yang kedua kalinya ya. Yang kedua kalinya the second meeting ini. Ini luar biasa nih, salah satu. Ya kita catat lah Tum dalam daftar kehadiran para narasumber kan. Iya, jadi Tum udah 2 kali juga bersama dengan Tum Aryan juga 2 kali juga. Oh iya. Aryan ya. Jadi ya emang luar biasa. Jadi ini Tum, hari ini kita mencoba untuk bicara soal masalah kondisi kita negara hari ini yang dimana dari berbagai macam perombakan regulasi dan perombakan nama untuk mengkondisikan kondisi kita hari ini gitu. Dari mulai sejak PSBB gitu ya, lockdown hingga sampai dengan hari ini kita PPKM darurat. Bukan hanya saja itu dari aspek namanya gitu untuk mengkondisikan kondisi kita hari ini, akan tetapi juga dibarengi dengan kondisi regulasi kita, aturan kita juga, kemudian ada kondisi kita hari ini pun kita tahu hari ini kemudian mengaturnya tentang Indagri nomor 15 2021, kemudian walaupun disoroti beberapa diktum di dalamnya, beberapa poin di dalam diktum itu, kemudian ada terdapat perubahan ketiganya gitu ya. Kita kenal ada Indagri nomor 19 gitu ya. Nah, jadi ini kita akan coba membicarakan dengan Tum setidaknya kondisi kita PPKM darurat hari ini banyak yang kemudian menyorotinya gitu. Betul. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa usailah sudahlah kondisi kita, jangan terlalu menekan gitu, karena kondisi PPKM darurat ini banyak yang kemudian menilai bahwa merupakan bagian daripada tekanan yang besar, kemudian sehingga rakyat ini tidak bebas untuk kemudian mencari nafkah, mencari makan sana sini gitu. Ada banyak kemudian UKM yang berhenti gitu. Di antaranya dalam kondisi yang sama pun disertai pula dengan banyak kemudian kita dapati tindakan-tindakan para penegak gitu yang berlebihan katakanlah gitu. Dari aspek Satpol PP gitu, ada yang dibilang sampai over tindakan gitu. Nah, ini kan gerakan-gerakan yang kemudian muncul dalam situasi kondisi PPKM darurat kita hari ini. Kira-kira ini menurut Tum gimana nih soal masalah kondisi PPKM darurat kita ini? Ya, sebetulnya kan kalau terkait pandemi ini saya sudah concern sejak awal. Bahkan sebelum menjadi ketua umum PB HMI pun ini salah satu isu yang concern kita bicarakan. Karena pada prinsipnya isu kesehatan itu sangat berperan dalam perekonomian. Betul. Jadi kan saya kebetulan S2-nya ambil ekonomi. Jadi kalau dalam sudut pandang sektor ekonomi itu, jika seseorang atau individu itu sehat, maka dia akan konsentrasinya tinggi. Ketika konsentrasi tinggi, maka akan membantu produktivitas. Akan berbeda orang yang sehat dan orang yang sakit produktivitasnya. Ketika orang itu produktif, maka ekonomi akan tumbuh di situ. Akan ada kegiatan ekonomi yang bagus. Apalagi kesehatannya kolektif. Itu akan memancing ekonomi yang cepat. Nah, Maret 2020 ya, itu mulai pandemi. Dan situ sudah mulai tanda-tanda ekonomi akan mandek sebetulnya. Karena yang dihantam itu bukan persoalan kesehatan individu aja, tapi ini kolektif, bahkan massal ini kesehatannya terganggu. Waktu itu kita memang memaksa untuk lockdown, menyarankan pemerintah untuk segera lockdown, karena yang namanya virus pandemi itu cepat sekali beredar. Betul. Bahkan tanpa disadari di antara kita pun bisa beredar kalau ada salah satu di antara kita yang positif. Betul. Artinya kondisi negara kita hari ini ya karena zonanya hampir semua merah, apalagi Jakarta gitu ya, yang dinobatkan sebagai epicentrum pandemi COVID-19. Nah, akan tetapi waktu itu memang pemerintah tidak berani mengambil langkah lockdown itu. Karena ada kompensasi yang besar kalau diambil lockdown. Pertama, semua orang akan berhenti bekerja. Semua orang tidak akan produktif, kecuali mungkin di sektor-sektor yang bisa dikerjakan dari rumah ya. Itu artinya ekonomi nggak akan tumbuh. Tumbuh pun mungkin akan kecil atau bisa tidak signifikan lah. Dan harus ada kompensasi yang besar di situ. Apakah bantuan, apakah makanannya, apakah obat-obatan dan segala macam.
langkah itu tidak berani diambil oleh pemerintah waktu itu. Dan pada akhirnya isu COVID ini kan berkembang terus, berkembang dan malah ditanggapi bangsa kita nggak pernah membaik loh ini sebetulnya COVID-nya. Betul, malah di bulan-bulan pertama malah ditanggapi dengan bahasa-bahasa yang memang itu paling sangat tidak logik gitu. Dibilang, oh Indonesia nggak bakalan terpapar karena kita ada makanan-makanan inilah gitulah ya. Iya. Jadi fakta berubah hari ini. Cukup berdoa saja waktu ada banyak itulah. Iya, Indonesia dekat dengan laut dan apalah sih. Kondisi kita panas terus gitu. Nah, hari ini kan muncul varian baru. Betul. Muncul varian baru yang ternyata sulit dikendalikan. Bahkan sudah divaksin pun masih terjangkit dengan varian-varian baru ini. Artinya memang negara dalam kondisi darurat, darurat kesehatan dan juga darurat ekonomi. Karena ini kesehatan dan ekonomi ini akan dampaknya sangat signifikan. Dampaknya signifikan dan jangan sampai ini mempengaruhi ke arah politik. Karena kalau terjadi chaos di bidang politik, misalnya krisis politik, negara bisa hancur ini. Nah, makanya PPKM, PSBB itu kalau menurut saya sama saja dengan lockdown. Apakah dalam skala kecil, skala besar, atau modelnya darurat, menurut saya lockdown. Karena memang aktivitas kita harus dihentikan. Aktivitas berhenti itu bukan berarti menyebarkan virus, tapi virus itu yang kita hentikan dengan batasan-batasan itu. Ada kampanye jaga jarak, 5M, 3T, dan segala macam itu. Itu sebetulnya harus kita taati. Percaya nggak percaya, kita harus mentaati itu. Betul. Saya dulu sempat juga awalnya percaya dengan COVID, dengan begitu gempurannya dan efek ekonominya besar, efek sosialnya besar. Wah, ini kayaknya mainan-mainan aja nih. Kan ada isu-isu itu, konspirasi segala macam. Tapi faktanya orang-orang terdekat kita sudah banyak yang kena. Betul. Dan bahkan banyak yang meninggal gitu, orang-orang terdekat kita, betul. Nah, sadarnya kita ketika orang-orang terdekat kita meninggal. Bahkan atau kita sendiri yang kena virus itu. Dan ya patut kemudian, walaupun di bulan-bulan pertama atau tahun kemarin kita secara personality dengan berani mengatakan bahwa COVID nggak ada gitu ya, konspirasi dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini kita patut untuk kemudian menyadari hal tersebut. Kondisi COVID yang tadinya kita menganggap ini adalah konspirasi, permainan gitulah, untuk mendapatkan keuntungan oleh orang-orang tertentu, hari ini patut kemudian kita terima. Karena banyak di antara kita, di tengah-tengah kita, tetangga kita banyak kemudian meninggal gitu. Ini rumah saya samping masjid gitu. Setiap hari itu dikabarkan ada yang meninggal dan sebagainya. Ini kan buat kita perlu juga gitu kan. Nah ini gitu. Iya, memang tidak hanya di masjid ya. Saya awalnya berpikir ini kok ambulan sering banget lewat ini. Nah, apalagi dengan itu gitu yang suaranya kurang lebih 10 meter. Iya, agak menakutkan juga kan kalau sering-sering lewat itu. Betul. Apakah ini ada ambulan kosong atau peti yang kosong? Sempat juga ada isu-isu begitu. Cuman ya ketika saya ke rumah sakit memang setiap ya mungkin 1 jam sekali, 2 jam sekali dari kamar mayat itu ada yang keluar di ambulan itu. Yang dimasukkan ke ambulan dan diantar pulang atau dimakamkan langsung. Betul. Memang pada faktanya itu betul-betul terjadi. Betul. Karena memang kita harus melihat fakta itu sendiri dan saya betul-betul melihat proses itu. Fakta banyak rumah sakit kita udah penuh, tadinya bukan rumah sakit, tempat parkiran malah dijadikan sebagai rumah sakit gitu. Betul. Fasilitas kesehatan kita semakin lama semakin terbatas. Betul. Apakah itu rumah sakit? Kalau di samping sekret PBHM itu ada rusun yang baru dibangun, itu besar dan luas, itu juga menjadi rumah sakit darurat hari ini. Kemudian beberapa hari yang lalu kita dengar obat-obatan mulai terbatas. Nah, kalau kondisi ini lama-lama tidak diatasi dengan segera, ini kan semakin memprihatinkan ke depan. Betul. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana cara menghambat virus ini dan mengurangi angka penyebaran virus itu. Nah, di sisi lain bagaimana juga pemerintah dengan kebijakannya, dengan segala daya dan upaya juga membentuk immunity masyarakat. Betul. Angka turun, jangan sampai yang sudah negatif, yang belum terkena itu terjangkit. Betul. Nah, makanya kemarin kita sambut ada kegiatan vaksin. Kegiatan vaksin itu gratis. Itu bukan bisnis, itu juga bukan proyek. Karena memang vaksin itu kalau saya dengar dari orang-orang yang betul-betul fokus meneliti
vaksin itu mengganti imun kita yang di dalam tubuh. Makanya beberapa kali harus divaksin gitu. Karena imun kita tidak sanggup untuk membentengi virus ini lama-lama. Maka harus diganti pertahanan imunnya. Nah, membentuk pertahanan baru itu ya vaksin. Nah, mungkin ada vaksin yang sudah divaksin kok masih kena ya. Betul. Imunnya belum terbentuk, pertahanannya belum bagus gitu. Itu yang coba kita bangun di dalam masyarakat. Bahwasanya hari ini anak-anak muda itu jangan terjebak pada situasi, oh ini jangan sampai ini proyek, oh ini konspirasi. Oh gitu. Karena kita sudah sama-sama melihat kondisinya, bagaimana cara kita ikut membantu. Nah, dalam pikiran kita yang perlu kita tanamkan gitu aja sekarang. Bagaimana kita membantu. PPKM sudah dilakukan, Betul. tetapi pada faktanya tidak mengurangi angka. Belum mengurangi angka itu. Saya perhatikan grafiknya dalam 2 minggu terakhir ini yang positif masih naik meskipun nggak signifikan, yang landai. Dan hari ini kita Indonesia dinobatkan sebagai negara yang kasus hariannya paling tertinggi dunia loh. Ini Karena negara kita penduduknya banyak. betul. Penduduknya banyak, otomatis penyebarannya juga bisa lebih tinggi angkanya. Ini menyoal soal kondisi darurat kita, sehingga kemudian pemerintah mengambil kebijakan PPKM dan memaksakan lebih jauh untuk gerakan vaksinasi ini terbentuk. Karena kalau misalkan kita lihat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa kita dalam upaya untuk membentuk herd immunity ya. Lalu gerakan untuk herd immunity itu kemudian terbentuk, maka kita membutuhkan kurang lebih dari 1/2 jumlah penduduk kita lah gitu ya. 170 lah, kurang lebih segitu gitu. 170 juta yang bisa tervaksinasi hari ini baru seberapa. Artinya rasa keinginan masyarakat untuk vaksinasi pun juga masih minim sekali gitu. Karena memang disertai dengan apalagi berita-berita hoax yang datang dari sana sini, apalagi juga pula dengan berita-berita di mana ada orang begitu selesai divaksin meninggal gitu. Ini semua membuat orang parno gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat kondisi negara kita hari ini kekurangan stabilitas sebenarnya, dan juga disiplin, baik itu disiplin dari masyarakat maupun juga dari pemerintahnya. Karena hari ini PPKM darurat, pemerintah menerapkan aturan ini, mengambil kebijakan PPKM darurat, masyarakat dipaksakan untuk stay di rumah, lalu masyarakat mempertanyakan soal masalah kebutuhan rumahnya. Ini yang kurang, yang kita kira pemerintah pun juga kurang disiplin dari aspek logistiknya gitu, sehingga memang itu. Tapi apakah kemudian memungkinkan gitu kondisi ataupun grafik pandemi kita akan menurun gitu dari tindakan pemberlakuan PPKM darurat dengan gerakan vaksinasi gitu. Kira-kira itu bisa tercapai tidak tuh? Herd immunity ini kan sebetulnya ada dua aspek ya. Satu vaksin, yang kedua semua orang terjangkit dulu. Oh gitu. Nah, tidak hanya vaksin tapi dua hal itu. Tapi lebih baik kita memilih vaksin daripada semua positif dulu. Positif dulu, Bang. Karena belum tahu kita semua positif apakah bisa kita melakukan itu dengan baik. Oh, jadi gerakan mencapai herd immunity ini tentang dua hal gitu ya? Bukan gerakannya, tapi dua faktor itu yang bisa mencapai. Dua faktor itu ya, oke. Artinya. Tapi kalau dari pemerintah saya lihat gerakannya memang dari vaksinasi vaksin aja. Oke, gitu. Itu yang perlu dikejar. Oh gitu. Cuman kemarin kan kita ikut vaksinasi, ikut menyelenggarakan dan ikut membantu. Memang kelemahannya vaksin itu ada. Oke. Kemudian yang menjadi kesulitan adalah yang pertama itu tenaga kesehatan. Oke. Nakes kita ya. Nakes itu terbatas. Di Jabodetabek ini itu stakeholder pemerintah sangat ingin dibantu oleh orang-orang yang punya kualifikasi di bidang vaksin itu. Apakah dia punya sertifikat menyuntik saja atau apa, itu sangat dibutuhkan. Karena itu sangat minim nakes-nakes yang bisa menyuntikkan vaksin itu. Oh gitu. Kemudian yang menjadi kendala adalah masyarakat yang ingin divaksin. Masyarakat yang ingin divaksin ini agak ini ya, parno seperti betul. yang dibilang tadi. Ada kekhawatiran apakah setelah vaksin ini saya bisa betul-betul sembuh atau bisa terbentuk imun yang baru, pertahanan imun yang baru, atau bagaimana? Selama ini kan kita lihat banyak informasi yang beredar yang mengganggu keyakinan masyarakat. Nah, strategi selama ini kurang bagus kalau saya lihat.
Oh gitu. Karena pola kampanyenya itu top down, hanya dari pemerintah. Oke. Hanya dari pemerintah. Artinya pemerintah tidak melibatkan semua stakeholder Belum masyarakatnya. melibatkan akar Oke. rumput. Oh gitu. Nah, padahal membangun kesadaran itu akar rumput juga harus terlibat. Termasuk organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, bahkan organisasi di daerah-daerah pun harus dilibatkan. Betul. Bagaimana membangun wacana bahwa COVID ini betul-betul ada. COVID ini betul-betul bisa menjadi pembunuh. Betul. COVID ini kalau tidak segera diatasi akan banyak efek sampingnya. Betul. COVID ini kalau tidak segera diselesaikan akan banyak timbul masalah-masalah bangsa kita ke depan. Betul. Wacana itu yang belum berkembang. Apalagi di satu sisi COVID lagi naik, kita PPKM, ekonomi mandek. Baik ekonomi di level pemerintahan maupun ekonomi di sektor UMKM. Ya, gimana caranya orang nggak mau keluar rumah, sementara gimana pelaku UMKM mau jualan? Betul. Nah, pemerintah juga sudah mengadakan APBN misalnya. APBN sudah teralokasikan, tapi tidak bisa dana ini digulirkan karena tidak ada aktivitas produktif di situ. Semua aktivitas itu dialihkan dananya untuk penanganan COVID. Nah, bisa muncul masalah ke depan. Beberapa waktu terakhir kan dibilang hutang kita meningkat, dan salah satu alokasi terbesar hutang kita itu kan buat penanganan COVID. Nah, sementara kita belum bisa diajak kerjasama ini, masyarakat semuanya belum kooperatif lah masyarakat. Nah, dana itu lama-lama akan habis, sementara pendapatan kita itu mengecil. Betul. Kalau kondisi ini berlanjut terus menerus, maka mau nggak mau akan hutang lagi. Karena pendapatan negara itu pertama dari pajak. Betul. Ya, intinya dari PMDN lah, dari investasi, dari pajak, bisa jadi dari pendapatan devisa dan lain-lain. Yang terakhir hutang. Kalau pemerintah sudah hutang, berarti itu cara mendapatkan uang yang paling terakhir. Dan kemarin hutangnya banyak. Dan kalau kita lihat alokasinya kemarin, misal untuk bansos saja, dari 10T ya, dari 10T menjadi 30T misal, itu kan besar dana itu hanya untuk bansos. Itu efek dari ekonomi negara. Kemudian efek dari masyarakat itu ekonomi mandek, tidak bisa berjualan, tidak bisa jalan aktivitasnya. Salah satu cara agar mereka bisa kooperatif ya melalui bantuan sosial. Tetapi bantuan sosial itu pun masih terkendala, belum optimal sebetulnya. Kalau kita lihat, kalau kita dengar-dengar di media atau laporan dari teman-teman kita, keluarga teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, ya orang yang membutuhkan itu sekarang nggak dapat bansos. Betul. Dan itu banyak jumlahnya. Banyak. Kita termasuk salah satu. Itu masalahnya di bansos ya. Betul. Yang kedua, alokasi dana pemerintahan itu selain ke bansos juga untuk ke daerah-daerah. Jadi diberdayakanlah daerah-daerah ini untuk menangani COVID. Sementara APBD ini harapannya juga bisa dialokasikan untuk COVID. Nah, yang menjadi masalah dalam beberapa hari terakhir ini, ternyata daerah-daerah ini tidak mengoptimalkan dana ini untuk membantu penyelesaian COVID. Ya, banyaklah berkembang wacana. Kadang-kadang daerah ini yang menggunakan dana dari pusat saja. Dana yang telah dialokasikan sebelumnya didepositokan di bank misalnya. Ini tidak tuduhan, tapi itu wacana yang berkembang. Betul. Artinya dari dua hal itulah, dari bansos dan juga dari alokasi dana untuk daerah, itu kita belum bisa kooperatif dalam menyelesaikan COVID. Baik, jadi ini menurut pandangan Tum Raihan ini soal masalah PPKM darurat. Apakah kemudian ini efektif gitu untuk kita kemudian jalankan dalam hal mengurangi grafik COVID kita, lalu kemudian bisa diupayakan untuk mengajak masyarakat lakukan gerakan vaksinasi gitu. Apakah kemudian PPKM darurat ini efektif gitu? Di antara semua metode yang ada hari ini, itu yang paling efektif. PPKM. Tapi apakah PPKM, apakah PSBB, itu paling efektif di antara semua cara yang telah dilakukan, menurut saya. Oh gitu. Akan tetapi itu tidak bisa tunggal PPKM saja, tidak bisa. Di situ harus ada tambahan seperti vaksin tadi. Betul. Kalau kita sudah PPKM, ya imunnya harus dikuatkan dengan vaksin. Betul. Vaksin juga dengan asupan makannya gitu. Iya, makanya yang kedua bansos. Bansos. Bansos itu
ada sembako, ada uang tunai kalau nggak salah ya, bantuannya itu harus dilakukan juga. Karena kalau tidak ada uang tunai, tidak ada makan, otomatis PPKM kan dilanggar, ya kan? Orang akan keluar bekerja, orang akan berinteraksi dengan orang banyak. Makanya PPKM itu sebetulnya secara konseptual bisa kita gunakan, tetapi pada praktiknya banyak kendala. Tapi kan hari ini kan PPKM sendiri mengalami kritikan yang luar biasa dahsyatnya gitu. Dan itu muncul bukan dari para politisi, dari masyarakat. Masyarakat kemudian menyoroti. Kita disuruh untuk tetap di dalam rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh cari sana, nggak boleh jualan ya, gitu ya. Tapi pintu masuk asing masih tetap dibuka dan masih banyak ya kan, kita ketahui bersama pemberitaannya luar biasa gitu, diberitakan di PPKM darurat bahwa banyak kemudian para warga asing yang kemudian berdatangan. Inilah yang kemudian membuat masyarakat ini gelisah gitu, marah dengan kebijakan pemerintah kita gitu. Artinya mereka menganggap bahwa pemerintah kurang konsisten gitu. Ini gimana tuh untuk soal masalah kebijakan ini gitu, kok pintu asing masuk sedangkan kita disuruh tetap aja di rumah gitu. Iya, TKA itu tetap masuk. Karena menurut saya TKA itu masuk kan bagian kerjasama negara. Tapi kondisi kita nggak stabil gitu. Nggak stabil, tapi kita masih butuh negara lain. Gitu. Dalam hal apa nih? Misal, uang negara kita habis, ya kan? Kita butuh pinjaman. Ke siapa kita mau minjam? Oke, untuk pinjam duit ya, tapi ini warganya yang masuk nih. Apalagi warga yang masuk adalah warga yang kemudian negaranya virusnya banyak. Kalau kita pakai logika sederhana kan ini bagian dari komitmen ya kan. Saya pinjamkan Anda uang, tapi saya minta ini gitu. Gimana pilihan kita misalnya? Tapi ini bukan kondisi yang sebenarnya ya, tapi saya ini hanya mengira-ngira aja. Memakai logikanya. Ini saya kasih uang untuk penyelesaian COVID, saya kasih vaksin. Tetapi tenaga kerja saya diberdayakan ya di situ. Kita tolak, nggak bisa, kita nggak mau tenaga kerja dari negara Anda. Ya sudah, saya tarik lagi uang dan vaksinnya. Itu kira-kira dalam sudut pandang saya kenapa TKA itu tetap masuk dan diizinkan. Mungkin itu bagian dari kerjasama. Namanya negosiasi kan harus ada hubungan yang timbal balik ya. Ya, tapi artinya kan begini. Masyarakat kan kemudian menyoroti soal masalah hal ini. Kalau kemudian asing tetap masuk, ini masalahnya, ini pandemi adalah dunia, bukan saja Indonesia. Kalau Indonesia nggak jadi soal gitu, silakan masuk aja gitu. Kondisi kita kemudian hari ini darurat semua gitu. Ini yang masuk semua adalah warga asing gitu. Mereka yang kemudian di negara mereka banyak virusnya, mereka datang makin lebih tambah memberikan varian baru lagi gitu kan. Nah, itu maksudnya soal masalah kebijakan ini loh tuh. Artinya kan boleh untuk melakukan kebijakan seperti itu karena kita kita terikat dengan kebijakan kerjasama ya gitu ya. Nah, tapi ini kondisi mohon maaf darurat, nggak bisa kesehatan itu. Tapi kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah, ya semua tenaga kerja yang masuk itu kan sudah dikarantina, sudah divaksin, sudah steril lah, tidak ada yang positif. Saya bukan membela tenaga kerja asing. Tapi kan kita harus melihat ini secara berimbang. Memang saya pribadi pun muncul juga, waduh ini orang lain boleh masuk, sementara kita kok terbatas. Orang lain kok bisa terbang, saya enggak. Orang lain yang terbang itu dia ada kartu vaksin, saya enggak punya, jadi saya enggak bisa terbang. Artinya kan virus ini tidak memilih-milih sebetulnya. Tidak memilih orang asing ataupun pribumi, tidak memilih orang daerah sini sama daerah sana. Tetapi kan ini yang diserang kan individu, kesehatan. Bagi saya sebetulnya kalau masyarakat ini ingin bergerak atau PPKM diberikan kelonggaran misalnya, ya harus taat protokol kesehatan sebetulnya. Nah, tapi tadi lagi-lagi mereka membantah kita, ya sudah, walaupun seperti apa negara kita ini adalah negara menjunjung tinggi toleransi. Begitu pemerintah kata begini kita mengikuti, pemerintah bilang begitu kita ikuti begitu. Tapi kok bisa gitu, ruang-ruang itu dibuka seolah mereka yang datang dari sana ke sini itu udah bebas semua gitu, udah bebas dari COVID gitu. Ini kondisi kita adalah darurat, kita berupaya agar masyarakat ini vaksinasi gitu. Lalu pintu ini tetap terbuka. Apakah kemudian memungkinkan gerakan vaksinasi ini mencapai 100,7 juta itu yang disampaikan Pak Presiden untuk membentuk herd immunity itu? 170. Ya, 170 ya. Nah, itu.
Jadi apakah kemudian itu bakalan memungkinkan dengan kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian? Tapi kita harus punya data orang-orang asing yang masuk itu setelah ada di Indonesia berapa yang terpapar COVID dan berapa yang meninggal. Nah sementara itu kan belum ada, jadi kita belum bisa membandingkan apakah orang yang masuk itu steril atau tidak. Kalau sudah ada data tuh kita bisa mengevaluasi itu. Nah ini kan masalah hati, kalau saya melihat ya masalah hati, orang kok bebas masuk sementara kita disuruh di rumah, kan begitu. Nah kalau kita pakai pikirannya objektif yang agak ini ya, orang yang masuk itu kan dia sudah memenuhi semua prosedur vaksin, negatif dan dikarantina. Tapi nah, sementara kita belum vaksin, belum maksimal ya, vaksin belum maksimal dan belum menurun nih angkanya, jadi kita belum bisa dibebaskan. Artinya memang di satu sisi kita punya kerjasama itu yang sulit untuk dielakkan mungkin ya, yang sulit dielakkan oleh pemerintah. Tetapi di satu sisi kita punya PR juga untuk membangun herd immunity di masyarakat kita. Betul, itu dia tuh poinnya tuh. Nah, tapi saya menganggap bahwa itu kok agak logik juga tuh masalahnya ya. Dalam kita untuk keluar dari sini ke Tangerang aja itu susahnya minta ampun gitu ya, dihalang-halangi oleh tidak susah asalkan ada kartu vaksin dan ada PCR ya. Ada PCR, swab PCR. Nah kita kan sulit untuk memenuhi itu. Ya saya pun kadang-kadang gimana cara ngakalinya, kan begitu. Itu kan karakter kita. Saya nggak menyalahkan, tapi kan kita ingin bebas, tetapi jangan memberatkan ke kita. Betul. Nah itu sebetulnya harus kita wacanakan di tataran masyarakat, dan kita semua pun harus sadar bahwa memang harus banyak hal yang sebetulnya malas atau ogah kita lakukan, tapi kita harus penuhi itu. Betul. Saya misal mau melantik cabang ke daerah atau ke luar Pulau Jawa, daerah sana kan daerah hijau, zona hijau, tetapi diminta mana kartu vaksinnya? Karena ini nggak aturan ada secara nasional gitu ya? Iya, nggak ada, nggak bisa. Ada teman saya mau menggantikan melantik misalnya, ada kartu vaksinnya bebas, nggak peduli orang tuh ini ketua umum atau ketua bidang, nggak ngerti. Yang penting syaratnya kan ada standar prosedur yang harus dipenuhi. Tapi itu kenapa kok bisa dijadikan sebagai standar prosedural gitu? Seolah seperti kalau yang sudah tervaksin berarti dia bebas COVID gitu. Nah itu kan kemudian yang dibuat perbandingan juga oleh masyarakat kan begitu. Wacana publik hari ini kan seperti itu juga gitu. Sebetulnya kembali ke logika herd immunity tadi. Jadi vaksin itu akan menggantikan pertahanan imun kita yang lama. Jadi imun kita yang lama itu dirusak, dimatikan dan digantikan oleh imun yang terkandung dalam vaksin itu. Nah, artinya kalau kita berada di tempat baru, kalau ketemu virus itu bisa beradaptasi langsung gitu. Jadi dia tidak kalah. Nah, logika yang saya pahami begitu ya dari penjelasan nakes-nakes itu. Pokoknya vaksin itu gunanya untuk membentengi atau memberikan pertahanan baru di tubuh kita. Makanya kan kadang antar vaksin merek A, merek B itu beda-beda juga pertahanannya. Betul. Baik. Ya kita doakan sajalah semoga pandemi ini cepat berlalu, lalu kondisi stabilitas negara cepat pulih gitu ya Tum ya. Nggak bisa berdoa saja, harus terlibat. Iya tentu gitu. Harus terlibat. Oke, baik. Ini terakhir nih mungkin Tum ya. Soal karena gini, hari ini kan kesadaran masyarakat ini masih kurang gitu untuk melakukan terlibat dalam gerakan vaksinasi untuk membentuk herd immunity tadi gitu. Menyoal Tum sebagai pimpinan tertinggi dari suatu organisasi kemahasiswaan yang paling terbesar di Indonesia gitu. Nah, bagaimana sih gerakan HMI kira-kira untuk menyadarkan masyarakat yang hari ini tengah menolak habis-habisan nih gerakan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah. Gimana cara untuk menyadarkan masyarakat yang luas ini? Kalau soal menyadarkan masyarakat ya kita harus pakai mulut dan tangan kita. Betul. Maksudnya tangan seperti apa nih? Ya kita harus turun tangan misalnya. Oh gitu, turun tangan. Harus turun ke bawah. Oh gitu. Tidak bisa kita hanya ngomel-ngomel saja, tetapi persoalan vaksin ini tidak bisa diselesaikan oleh kritik. Betul. Menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh kritik semata, tetapi bagaimana kita membangun kesadaran kolektif. Nah, menurut saya tugas kita sebagai kader itu kan dulu ada proses syiar Islam. Ya sekarang kita bantulah bagaimana mensyiarkan
prokes yang baik itu gimana. Tapi ada tidak kritikan untuk para pimpinan kita dari aspek fasilitas kesehatan kita yang kemudian hari ini mengalami kekurangan dan lain sebagainya, lalu ada banyak yang kemudian berkembang di publik ini tentang kok banyak pasien-pasien yang kemudian meninggalnya di rumah sakit gitu. Ada tidak kemudian kritikan ataupun solusi dari HMI untuk perbaikan kondisi negara hari ini gitu? Kalau untuk negara, kita udah sering melontarkan kritik, memberikan solusi. Tapi memang tantangan terberatnya bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa kondisi ini darurat. Kalau ke negara, kita memberikan solusi, misal lapangan-lapangan yang ada di Jakarta atau ruang-ruang terbuka itu bisa nggak dibangun rumah sakit darurat. Kemudian misal rusun-rusun atau hotel-hotel bisa nggak dipakai untuk penanganan COVID misalnya, untuk yang sakit. Karena informasi yang saya terima dari teman-teman nakes yang dari HMI yang membantu bekerja di berbagai rumah sakit, jadi relawan gitu ya? Jadi relawan di rumah sakit, itu rumah sakit penuh katanya. Rumah sakit penuh, kalaupun ditampung semua, nakesnya juga kurang gitu. Kalau kita paksakan mereka yang sakit. Kalau mereka yang sakit, capek, kita juga yang repot. Artinya memang fasilitas kesehatan itu harus ditambah. Yang kedua, nakes juga harus ditambah. Itulah mungkin salah satu yang coba ingin kita kontribusikan. Kita punya teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan. Bagaimana caranya kita bersama ID melatih nih gimana teman-teman ini belajar nyuntik dan bagaimana dia memperoleh sertifikasi itu. Akhirnya kita coba terjunkan lah. Apakah mereka terjun atas nama organisasi atau pribadi, itu bukan itu substansinya, tapi bagaimana cara mereka membantu. Nah, secara organisasi mungkin kita harus lebih aktif dan memasifkan kampanye-kampanye itu. Karena memang selama ini kampanye itu hanya dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah, betul. Dengan segala kelengkapannya. Dan itu hari ini trust masyarakat mulai menurun. Nah, bagaimana kita membantu itu? Bukan membantu pemerintah, tapi bagaimana membantu menyadarkan masyarakat untuk memahami COVID ini betul-betul ada dan kita harus mentaati semua protokol kesehatan yang telah dibuat. Nah, PR besarnya di sana, bagaimana kita membangun wacana itu. Mungkin bisa berbentuk relawan untuk mengurai kerumunan. Mungkin kita bisa lah lebih persuasif ya, tidak memukul, tidak menyemprot dengan air misalnya. Mungkin itu yang perlu kita bikin ke depan agar penyebaran virus ini bisa kita minimalisir. Intinya semua pihak harus bekerja sama. Oke, baik. Jadi bukan hanya saja pemerintah ya? Tidak hanya sama pemerintah. Baik. Terima kasih Tum ya. Saya kira sama-sama. Ya cukup. Lalu jika nanti ada kondisi yang kemudian membutuhkan perbincangan kembali ya kita nanti diskusikan kembali gitu. Namun ya lebih daripada itu kami berterima kasih banyak karena memang sudah berkenan hadir, karena kita tahu gitu HMI sudah kemudian hari ini turut berpartisipasi jauh lebih gitu ya, melakukan gerakan-gerakan vaksinasi, turut serta dalam lingkungan masyarakat untuk menyadarkan masyarakat, mengajak masyarakat luas ini untuk menyelenggarakan gerakan vaksinasi ya gitu. Yang lebih ini adalah mengingatkan kita bahwa soal vaksinasi ini sudah gratis, jadi kita harus ya gitu ya. Ini jadi terima kasih banyak loh Tung. Oke. Baik teman-teman sekalian, kondisi negara Indonesia hari ini memang sudah betul-betul darurat gitu. COVID-19 ada di samping kiri kanan bahkan depan belakang kita. Tinggal caranya seperti apa kita menyikapi ataupun memberikan benteng kepada situasi kita hari ini. Olehnya ya gerakan vaksinasi ini adalah merupakan bagian daripada upaya yang kemudian untuk upaya kita membentuk herd immunity gitu. Agar kemudian stabilitas negara ini kembali normal, kita semuanya bekerja dengan baik, kondisi ekonomi kita pulih, negara kita kemudian kembali sebagaimana sebelumnya gitu. Dan kita mengharapkan ke depannya ada perbaikan-perbaikan yang
luar biasa, dan mungkin dari ruang bicara kami ingin menitip pesan kepada para penegak hukum kita agar kemudian kita semua hari ini kemudian merasa tertekan dengan kondisi COVID-19. Olehnya kita sama-sama dalam menyikapi kondisi ini dengan humble gitu. Walau sebenarnya kita sama-sama capek gitu mengurus COVID-19. Masyarakat yang kemudian agak sedikit melanggar, jangan melihat hal itu sebagai bagian daripada upaya untuk melanggar hukum. Mungkin saja itu dia mencari sesuap nasi di luar sana dengan berbagai macam upaya demi menafkahi anak istri dalam rumah yang kemudian sedang dalam kondisi yang darurat ini. Olehnya kita sama-sama mengedukasi satu sama lainnya bahwa kondisi kita hari ini adalah kondisi darurat, maka ya kita patut untuk menyadari satu sama yang lainnya gitu, menasihati satu sama lain. Karena satu di antara kita ketika dia sakit, maka semua anak bangsa bakalan merasakan kesakitan. Ini pandemi, ini bukan virus biasa. Terima kasih dari ruang bicara. Terima kasih, Tom. Terima kasih ya. Ya, Tom. Sukses lah. Sukses lagi.